Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Hendra, guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Kelungkung. Saat ini bertugas di SD Negeri 1 Jungut Batu. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putu Dari. Nah, walaupun pertanyaannya lumayan nih, 6 pertanyaan, saya akan berusaha menjawab pertanyaan ini dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang pertama, apa penyebab motivasi belajar siswa sangat rendah? Nah, yang menyebabkan motivasi belajar siswa sangat rendah biasanya itu ada dua faktor. Faktor intrinsik dari dalam diri dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri murid. Nah, contohnya itu, salah satunya itu ya minat. Minat murid dalam belajar suatu mata pelajaran sangat menentukan motivasi murid. Ya, kalau murid berminat dengan mata pelajaran matematika, maka motivasinya tentu akan tinggi di sana dalam pelajaran tersebut. Dan sebaliknya, apabila murid tersebut tidak berminat dengan mata pelajaran matematika, tentu motivasi belajar murid rendah pada mata pelajaran tersebut. Nah, faktor yang kedua itu adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik itu adalah faktor yang berasal dari luar diri murid. Nah, contohnya salah satunya yaitu cara guru dalam menyampaikan materi. Apabila murid itu senang dengan guru tersebut, senang dengan model yang digunakan oleh guru tersebut, senang dengan inovasi yang diberikan oleh guru tersebut, maka murid tersebut motivasinya akan meningkat. Nah, guru di sini apabila bisa memberikan konten yang memenuhi kebutuhan belajar murid, maka motivasinya akan meningkat. Apabila guru tidak bisa membuat konten atau materi pembelajaran yang menarik bagi murid, maka motivasinya akan rendah. Nah, demikian juga dalam prosesnya. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, apabila guru tersebut tidak mau atau tidak masih pada zona nyaman, istilahnya ya, masih pada zona nyaman, yang malas menggunakan model-model pembelajaran inovatif, maka disinilah motivasi belajar siswa akan rendah. Nah, yang selanjutnya itu produk. Nah, guru harus mampu memberikan penugasan kepada murid sesuai dengan minatnya juga. Nah, apabila anak yang senang menggambar diberi tugas menulis, pasti akan bertentangan dengan motivasi belajarnya. Nah, apabila anak yang senang berbicara diberikan tugas menggambar, penugasan menggambar, pasti motivasi belajarnya juga sangat rendah. Jadi, guru harus mampu melihat keunikan dari setiap murid. Murid yang senang menggambar, berikanlah penugasan dalam bentuk gambaran. Murid yang senang berbicara, berikanlah penugasan dalam bentuk berbicara, sehingga memenuhi kebutuhan belajar murid dan akhirnya pada meningkatnya motivasi belajar murid. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab sulitnya siswa memahami materi hitung pecahan? Nah, di sini saya buat orek-orek sedikit ya. Nah, biasanya yang pertama itu guru masih menggunakan metode konvensional. Nah, dalam melaksanakan proses pembelajaran, apabila guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, tentu murid akan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada materi hitung pecahan ya. Nah, yang kedua, guru belum menggunakan media pembelajaran konkret. Nah, di sini guru masih hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media pembelajaran yang konkret, sehingga menyulitkan siswa untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, guru belum mampu menyampaikan apa sih gunanya mempelajari operasi hitung pecahan ini. Apa sih gunanya apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu murid belum mampu memahami hal tersebut, sehingga kesulitan dalam mengimplementasikan atau memahami operasi hitung pecahan
dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan ketiga, faktor apa yang menyebabkan orang tua kurang merespon arahan dari guru terkait tentang pembelajaran dan hasil belajar anak di sekolah? Nah, ini masalah orang tua. Biasanya faktor yang menyebabkannya itu adalah orang tua sibuk bekerja. Orang tua sibuk bekerja sampai-sampai tidak menghiraukan anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran. Orang tua yang sibuk bekerja memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah tanpa menghiraukan ada PR atau tidak, apa yang perlu dibawa ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu kurangnya komunikasi antara orang tua dan anaknya. Nah, orang tua kurang dekat dengan anaknya. Jadi murid itu sampai di rumah jarang dia menceritakan, oh saya tadi di sekolah mendapatkan pembelajaran ini Bu, saya tadi di sekolah mendapatkan kegiatan seperti ini Pak. Nah, jadi komunikasi orang tua dan murid itu tidak ada, sehingga sulit bagi guru orang tua sulit merespon, ya, kurang merespon arahan dari guru. Nah, yang ketiga, kurangnya komunikasi. Nah, ini ada kurangnya komunikasi dari guru dan orang tua. Nah, komunikasi guru dan orang tua itu sangat penting. Guru harus sering dengan senang hati memberikan arahan kepada orang tua, memberikan pengumuman kepada orang tua setiap harinya, menyapa orang tua dan murid di dalam grup WA misalnya, dengan memberikan arahan-arahan atau tuntunan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, karena kurangnya memberikan arahan dan tuntunan, inilah menyebabkan orang tua kurang merespon jadinya. Nah, itu menurut saya jawaban yang pertanyaan dari faktor penyebab orang tua kurang merespon, ya. Pertanyaan keempat, kenapa model pembelajaran inovatif masih kurang digunakan? Apa kira-kira kendala yang menyebabkan hal tersebut? Nah, kendala yang menurut saya nih ya, kendalanya yang pertama, tidak ada motivasi dari dalam diri guru tersebut untuk menggunakan model pembelajaran inovatif. Kalau sudah tidak ada motivasi, tentu guru tersebut tidak mau melaksanakan, menggunakan atau mengimplementasikan model pembelajaran inovatif. Nah, yang kedua, masih pada zona nyaman. Guru tersebut masih pada zona nyaman. Masih nyaman dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah. Masih nyaman di sana. Dan tidak mau lepas dari zona nyaman tersebut karena rasanya enak sekali. Oh, sudah nyaman melaksanakan proses pembelajaran, tapi berdampak pada murid. Nah, itu masalahnya di sana. Nah, yang ketiga, tidak mampu menerapkan pembelajaran inovatif. Nah, di sini guru tuh karena guru yang sudah senior, jadi tidak mampu mengimplementasikan atau menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Karena lagi beberapa tahun mau pensiun, jadi sudah gimana ya, sudah kayak ketinggalan, tidak mampu menerapkan hal tersebut. Nah, yang keempat, tidak memahami metodologi dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif, tentu menggunakan teknologi. Nah, teknologi, guru tersebut belum fasih menggunakan teknologi. Jadi karena pengetahuan atau belum fasihnya menggunakan teknologi, jadi melaksanakan proses pembelajaran inovatif pun juga tidak bisa jadinya. Nah, karena metode pembelajaran inovatif sangat bersentuhan dengan teknologi. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5, apa yang menyebabkan di daerah pedesaan pembelajaran tipe HOT masih sangat jarang diterapkan? Nah, ini menurut saya ya, yang pertama guru tidak mau dan tidak paham model pembelajaran HOT. Nah, pertama itu karena gurunya tidak paham atau tidak mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran HOT tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guru masih nyaman pada proses pembelajaran yang konvensional. Nah,
seperti yang telah saya katakan tadi, kalau sudah berada pada zona nyaman dan tidak mau lepas pada zona nyaman, pasti guru itu tetap menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, yang ketiga, guru tidak mampu mengembangkan diri. Guru tidak mampu mengembangkan diri dan kompetensinya. Nah, ada pelatihan model hot, tidak ikut mengembangkan diri. Ada pelatihan pembelajaran inovatif, tidak ikut mengembangkan diri. Jadinya pembelajaran hot itu tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu pertanyaan yang kelima jawaban dari pertanyaan nomor 5 menurut saya. Jawaban dari nomor 6 saya nomor 6. Kenapa dan apa yang mempengaruhi guru-guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk menginovasi pembelajaran? Nah, menurut menurut saya ini ya, masih pada zona nyaman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, guru itu masih pada zona nyaman, tinggal menggunakan metode ceramah, memberikan beberapa tulisan di papan tulis, sudah selesai. Nah, itu zona nyamannya, sehingga tidak mau menggunakan teknologi. Padahal teknologinya sudah ada, laptopnya sudah ada, proyektornya sudah ada, tapi guru tidak mau menerapkan hal tersebut. Nah, yang kedua, tidak fasih dalam mengimplementasikan teknologi. Nah, guru karena mungkin sudah senior sehingga tidak fasih dalam memanfaatkan teknologi. Tidak bisa lah istilahnya. Nah, yang ketiga, tidak mau belajar. Nah, ini yang ketiga. Ini dari dalam diri guru tersebut ini. Guru tersebut tidak mau belajar tentang teknologi yang ada. Guru tersebut tidak mau mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak bisa menggunakan teknologi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Biasanya apabila ada pelatihan-pelatihan tentang teknologi, guru itu sudah malas dah, tidak mau mengikuti mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pemanfaatan teknologi. Contohnya pemanfaatan Canva, pemanfaatan Filmora untuk video pembelajaran. Nah, karena malas inilah yang menyebabkan guru tidak fasih jadinya, tidak bisa jadinya memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, mungkin itu yang jawaban yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.